이렇게 뜻밖의 자백을 들었고. 뭐예요? Cerita dimulai, Seo Ki-ju dikutuk untuk tidak hidup lebih dari 35 tahun. Semua keturunannya juga akan mengalami nasib yang sama. Karena Seo Ki-ju memiliki kamera misterius dari zaman kuno, dia harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh leluhurnya sebelum meninggal, yaitu mengambil foto kenangan yang ingin disimpan oleh orang yang sudah meninggal. Hari itu, saat mendengarkan khotbah pendeta di gereja, Seo Ki-ju pura-pura tidur. Melihat itu, asisten Go membangunkannya untuk pergi ke studio foto dan bekerja. Karena sifat pekerjaannya, Seo Ki-ju selalu diganggu oleh hantu. Bahkan dua asistennya juga bukan manusia. Melihat Seo Ki-ju sudah bulat tekad untuk tidak kembali bekerja, asistennya menggunakan kekuatan. Asisten itu mengangkatnya dan membawanya kembali ke studio foto. Karena asisten itu hanya hantu, orang-orang hanya bisa melihat Seo Ki-ju melayang di udara. Ini membuat pendeta dan semua orang di sana sangat bersemangat, mengira bahwa Tuhan sedang menampakkan diri. Ternyata aturan di studio foto Yinjang adalah setiap kali ada pelanggan yang membutuhkan, pemilik harus hadir. Kali ini, pelanggan dari studio itu adalah seorang gadis. Dia meninggal sebelum sempat menggenggam tangan pria manapun. Tapi saat bibir gadis itu hampir menyentuh bibir Seo Ki-ju, dia merasakan perubahan di tubuh gadis itu. Dia perlahan-lahan kembali ke penampilannya sebelum meninggal. Dia cepat-cepat membuka matanya dan menolak gadis itu, sehingga gadis itu sangat marah. Seo Ki-ju dan asistennya berantem. Karena dia cuma punya waktu 3 detik dan gak berusaha bertahan supaya studio foto itu gak hancur oleh hantu cewek kayak gini. Di tempat lain, seorang pria dengan setelan merah datang ke kantor hukum Hanbom. Meskipun dia punya supercar, dia sengaja naik kereta bawah tanah buat ganggu wanita. Waktu itu dia malah ketemu sama pegawai part-time, Hanbom. Semua omongannya tadi direkam sama dia buat bukti ke polisi. Setelah dia pergi dengan marah, pengacara Hanbom juga balik ke kantor. Dia sangat kesal karena Hanbom udah ngusir kliennya, jadi langsung marahin Hanbom. Ternyata Hanbom bukan seorang karyawan paruh waktu, tapi dia pengacara. Hanbom dulu jaksa, tapi dia dibenci oleh kepala jaksali dan diturunkan jabatannya oleh dia. Sudah 3 tahun berlalu sejak itu, tapi dia belum dapat kasus yang bagus. Dia menolak mendengarkan saran dari pengacara Hanbom. Dia ingin cari nafkah sendiri daripada balik dan minta maaf ke kepala jaksali. Meskipun dia masih sangat khawatir dengan peringatan sebelumnya, dia bilang kalau dia pergi, dia tidak akan dapat kasus lagi. Sementara itu, Seo Ki-ju jatuh sakit karena ketakutan. Ini bukan pertama kalinya dia hampir mati bulan ini. Asisten Go sangat khawatir tentang dia. Mereka tidak menyangka bahwa membuat hantu perawan marah akan sehoror itu karena mereka tidak memenuhi keinginannya. Dia membakar studio foto itu. Di rumah sakit, sang istri tidak mau suaminya menjalani hidup yang sengsara lagi. Jadi setelah dia mengelap wajahnya bersih, dia menutup wajahnya dengan bantal sampai dia sesak napas. Di sisi lain, mereka akhirnya berhasil memadamkan api. Tapi rumah dan pepohonannya terbakar habis. Pemilik rumah dengar kabar itu dan datang untuk mengusir Seo Ki-ju. Dan mereka nggak dapat sepeser pun dari uang depositnya. Di sisi lain, Hanbom masih ngotat gak mau bayar sewa. Jadi Bu Seo memasang iklan untuk rumah itu. Seo Ki-ju pengen cepet-cepet buka studio foto baru. Jadi, begitu dapat info rumah kontrakan murah, dia langsung cek ke sana. Di luar lobi perusahaan ini banyak banget hantu. Mereka pada galak dan ngejar dia. Buat lariin diri, dia langsung lari masuk lift itu. Tapi ternyata di situ juga ada hantu yang tinggal. Dia hampir kepres sama pria itu. Pas banget Hanbom datang buat wawancara. Dia masuk lift tempat Seo Ki-ju berada. Waktu Seo Ki-ju berusaha melindungi dia dari hantu yang ganas, dia sadar kalau Hanbom punya cahaya pelindung. Jadi roh-roh gaib gak bisa deketin dia. Ini bikin dia kaget. Dia pengen tanya lebih banyak, tapi karena jalannya beda, mereka cepet-cepet pisah. Hanbom naik ke lantai 12 buat mulai wawancara, dan Seo Ki-ju pergi ke tempat kecil restoran. Dia pergi ke restoran karena hantu itu sangat lapar. Meskipun dia tidak tahu dengan siapa Seo Ki-ju sedang berbicara, pemilik restoran mendengar dan tahu bahwa Seo Ki-ju butuh rumah untuk disewa. Dia langsung mengenalkan Seo Ki-ju ke tempat yang ingin dia sewakan. Wanita yang membunuh suaminya dengan tangan sendiri itu menarik banyak perhatian. Tapi seberapapun dia diajak bicara, dia tetap menolak bertemu pengacara. Ini adalah kasus yang Hanbom ditugaskan untuk menilai kemampuannya. Setelah beberapa lama berbicara, sang istri akhirnya setuju untuk bekerja sama bersama Hanbom. Di sisi ini, Seo Ki-ju merasa harga rumahnya terlalu murah. Jadi dia langsung setuju untuk menyewanya. Setelah mereka selesai membersihkan semuanya, studio foto itu dibuka lagi.
Saat mantan pelanggan mereka turun ke dunia bawah, dia tiba-tiba berhenti karena ada sesuatu yang belum dia selesaikan. Dia balik lagi. Dia berlari tanpa henti melalui semua tantangan supaya bisa kembali ke dunia manusia. Tapi dia lari ke studio foto milik Seokiju. Saat dia tahu arti dari studio foto ini, dia memohon pada Seokiju untuk membebaskan istrinya dari penjara. Asisten Seokiju harus pergi ke kantor polisi saat semua orang sedang tidur. Dia mencuri berkas kasus untuk Seokiju. Di sisi lain, Hanbom duduk sambil makan mie sambil pusing mikirin kasus itu. Hanbom heran kenapa si wanita terus bilang dia yang menyerang suaminya. Ini bikin dia bingung banget. Suaminya benar-benar pengen ketemu istrinya, jadi Seokiju bantu supaya dia nggak diganggu hantu lain. Kali ini kedua asisten ikut sama Seokiju, dan nggak cuma itu. Mereka juga ngasih dia dianggap harta karun untuk mengusir hantu, meskipun mereka juga hantu. Dengan pelindungan dan bantuan dari dua asisten itu, Seokiju berhasil bertemu dengan istri Sojun dan mengucapkan apa yang perlu disampaikan oleh seorang juru bicara. Tamu istimewanya tidak punya banyak waktu, jadi dia meminta pengacara Hanbom untuk menasihati istrinya. Di bawah bujukan Seokiju dan Hanbom, sang istri setuju untuk mengubah pernyataannya menjadi yang sebenarnya. Setelah itu, dia pergi ke studio foto Seokiju. Saat pertama kali mengambil foto, dia bisa melihat hantu dari suaminya. Mereka makan malam bersama, makan malam yang bahagia, persis seperti hari itu. Kali kedua mereka mengambil foto, mereka mengabadikan momen terakhir sebelum suami harus pergi. Keduanya saling berpisah untuk selama-lamanya. Meskipun suaminya menghilang, foto mereka bersama tetap ada. Melihat foto bahagia itu, sang istri tak bisa menahan tangisannya yang pecah. Setelah seharian, Hanbom pulang dan menyadari kamar kontrakannya sudah diambil kembali. Melihat rumah yang dulu dia tinggali masih menyala, dia sangat sedih. Saat dia masuk ke ruangan, dia melihat pemandangan yang sangat aneh. Pada saat itu, Seokiju selesai dengan misinya dan pulang ke rumah. Dia melihat dia berdiri di depan toko. Tiba-tiba dia pikir dia sudah meninggal, jadi dia datang ke sini. Seokiju adalah generasi ke-7 dari studio foto ini. 5 generasi sebelumnya semuanya meninggal di usia 35 tahun. Hanya generasi ke-6, pamannya, yang masih hilang. Dia menyadari kutukan keluarga ini, jadi dia sangat khawatir karena ulang tahunnya yang ke-35 sudah dekat. Dia pikir Hanbom adalah orang yang mati. Tapi saat dia menjabat tangannya, dia sadar kalau itu nggak benar. Dia sangat terkejut karena ada orang hidup yang bisa masuk ke tempat seperti ini. Dia mendorongnya keluar dari toko. Saat dia tahu kalau perempuan itu membenci orang baru yang pindah ke sini tanpa izin darinya, ditambah fakta bahwa dia masuk ke dalam studio foto. Alasan-alasan itu membuat dia mendorong perempuan itu keluar dari rumah. Tapi karena dia terlalu penasaran dengan perempuan ini, Seokiju menghitung domba sepanjang malam tanpa bisa tidur. Begitu pagi tiba, Hanbom mengetuk pintu dan minta bicara dengannya. Dia ingin menuntut dia karena beberapa alasan terkait rumah ini. Tapi waktu itu, Bu Seo muncul dan membongkar kebenaran di depan penyewa baru. Nggak cuma itu, dia juga memaksa wanita itu segera mengembalikan kamar ke Seokiju, kalau nggak dia bakal panggil polisi. Namun Hanbom tetap mengatur mau dapetin rumah itu kembali. Seokiju duduk ngobrol dengan dua asistennya, tapi nggak ada yang ngerti gimana wanita itu bisa masuk ke rumah. Karena mereka terlalu bisik mikir, ketiganya nggak sadar kalau ada asap hitam masuk ke dalam rumah. Asistenku sedang menonton adegan cuman di TV, tapi tiba-tiba muncul asap hitam yang terlihat seperti iblis dari layar. Dia ketakutan banget sampai langsung lari. Karena itu, Seokiju jadi terganggu. Dia terpaksa keluar untuk memeriksa keadaan. Seokiju menemukan ada bocah bersembunyi di balik sofa. Ternyata itu Jun-i, bocah 7 tahun yang sayangnya meninggal karena ditabrak mobil oleh pengemudi mabuk. Di studio foto, bocah itu main-main dengan segala sesuatu sampai memecahkan TV. Asistenku sangat sedih ketika Jun-i pernah di sini. Karena tahu si bocah mau beli pedang pengusir setan, mereka bertiga ngejak dia keliling semua toko mainan. Tapi karena itu edisi terbatas, semua toko langsung habis begitu barangnya masuk. Jun-i sedih banget waktu lihat itu. Awalnya si bocah nangis, tapi setelah itu dia diam aja. Biar nggak perlu jagain bocah, asisten Go nguasain tubuh Go cowok supaya asisten Go bisa menikmati waktu tenang. Di saat itu, dia ketemu orang yang dianggap takdirnya. Ternyata dia tinggal di sini selama 3 tahun buat nyari dia. Walaupun dia langsung ngejar, asisten Go tetap kehilangan jejaknya. Pas Seokiju balik ke rumah, dia melihat Hanbom dan seorang bocah yang mirip banget sama pelanggannya. Dia pikir itu Jun-i, jadi dia minta buat bawa bocah itu balik ke toko. Nggak disangka, bocah itu malah gigit dia terus kabur. Hanbom jadi harus ngejar dia gara-gara itu. Seokiju penasaran siapa si cewek aneh yang dia temuin beberapa hari ini pas asisten Go balik dan cerita kabar baiknya ke semua orang. Karena hidangannya hari ini selalu dingin, Seokiju coba makan di luar. Tiba-tiba Hanbom muncul dan dengan santainya duduk di meja makan bersamanya. Dia lagi-lagi ngomongin rumah sewaan. Seokiju berhenti makan dan langsung berdiri mau pergi. Tapi dia tetap nggak bisa mikirin Hanbom karena cuma dia yang bisa masuk ke tokonya dan bisa melihat orang-orang yang dia lihat. Pas Seokiju lagi mikir, asisten Go datang menghampiri. Ternyata asisten Go udah nemu pedang pengusir roh jahat. Jadi dia buru-buru ke situ kabarin Seokiju. Sebelum Seokiju pergi beli mainan, dia bilang kedua asistennya supaya jaga Jun-i dengan ketat. Tapi kembang api yang bagus banget bikin dua asisten itu lupa dan malah bikin Jun-i kabur. Supaya pemilik rumah nggak marah, Hanbom lagi di tokonya. Dia duduk di meja sambil makan kue beras pedas maris bareng seorang bocah.
Pas Seo Ki-ju juga kebetulan lewat bawa pedang pengusir roh di punggungnya. Dia pikir Jun-i kabur dari dua asisten itu buat ngikut Han Bom. Jadi dia mengangkat bocah itu dan berencana membawanya pulang. Tak disangka dua asisten itu membawa Jun-i di depannya. Ternyata itu Junda, saudara kembar Jun-i. Jun-i melihat saudaranya berusaha kabur dari Seo Ki-ju. Jun-i langsung menghajar Seo Ki-ju karena mengganggu saudaranya. Setelah tahu Jun-i muncul di sini bukan karena pedang, tapi karena bocah itu ingin bertemu saudaranya, Seo Ki-ju cuma bisa pasrah dan masuk ke dalam rumah. Melihat nilai di restoran kemarin, Seo Ki-ju merasa kecewa. Ternyata Han Bom nggak bisa lihat mayat seperti yang dia kira. Besok ulang tahun Junda, tapi sekarang bocah itu lagi nyiapin tas buat pindah ke Amerika. Karena diingatkan guru, Junda pergi cek loker dan nemuin pedang naga terbang di dalamnya. Junda peluk pedang itu erat-erat, ingat sama saudaranya, terus nangis. Setelah berhari-hari ngizinin Han Bom pasang tenda depan rumahnya, Seo Ki-ju akhirnya memutuskan untuk nelpon polisi supaya maksa dia bongkar tendanya. Kali ini dia bener-bener nggak punya tempat lagi buat pergi. Seo Ki-ju pengen tahu informasi lebih banyak tentang Jun-i dan Junda. Jadi asisten Go merasuki seorang wanita. Lalu Seo Ki-ju dan asisten Go pura-pura jadi pasangan dan pergi ke panti asuhan tempat kedua anak itu ditinggalkan saat masih kecil. Karena waktu Jun-i di dunia hamil habis, Seo Ki-ju mencoba meyakinkan si anak untuk berfoto bersama. Meskipun perpisahan adalah akhir, si anak nggak bisa meninggalkan adiknya dengan penyesalan. Junda berdiri di depan toko di mana dia dan saudaranya pernah melihat pedang pengusik setan dulu. Anak itu meledak perasaannya sampai nangis karena dia benar-benar merindukan saudaranya. Seo Ki-ju ingin membantu Jun-i melihat adik laki-lakinya untuk terakhir kali, tapi bocah itu nggak percaya. Seo Ki-ju harus melakukan pengusiran roh untuk anak berusia 7 tahun karena semua orang di sekitar terus tertawa. Dia merasa sangat malu. Setelah Junda kembali ke tempat editing foto, mereka bertiga mengadakan pesta ulang tahun untuk bocah itu. Setelah Jun-hee memberi nasihat pada saudaranya dan mengambil foto, bocah itu memenuhi keinginannya dan pergi. Sutradara tidak melihat Junda kembali meskipun sudah gelap, jadi dia... Dengan cemas, Han Bom memanggil. Mendengar itu, Han Bom langsung lari ke direktur, lupa dengan niat Seo Ki-ju untuk masuk ke toko. Junda menunjukkan foto yang dia ambil bersama saudara laki-lakinya dan pedang yang diberikan saudaranya. Han Bom dan semua orang di sana sangat terkejut. Seo Ki-ju sadar ada sesuatu yang buruk di perjalanan pulang. Ternyata banyak hantu menunggunya di sini untuk menanyainya tentang kamera itu. Saat nyawanya hampir diambil oleh mereka, Han Bom maju dan menyelamatkan hidupnya. Keduanya mereka tanpa sengaja membuat segel dengan cahaya biru aneh. Meskipun Han Bom muncul dan menyelamatkan nyawanya, dia juga melaporkannya ke polisi, sehingga dia dibawa ke kantor polisi. Awalnya mereka ingin duduk berjauhan, tapi karena hantu-hantu di kantor polisi terus menyentuh Seo Ki-ju, dia terpaksa duduk dekat dengan Han Bom. Han Bom merasa kesal setelah tahu bahwa dia dilepaskan. Karena Juna bilang kalau anak itu mengikuti dia sepenuhnya atas kemauannya sendiri. Han Bom agak kecewa karena Seo Ki-ju sudah dilaporkan beberapa kali sebelumnya. Kali ini dia harus menulis surat pernyataan di depan polisi di sini. Asisten Go melihat bahwa tempat duduknya yang sebelumnya sudah dipakai orang lain. Jadi asisten Go menakut-nakuti dia. Karena itu, asisten Go tidak sempat mengangkat telepon Seo Ki-ju. Soalnya tidak ada yang memberitahu Seo Ki-ju untuk keluar. Seo Ki-ju pun sementara dikurung di penjara. Hantu-hantu tua di sini berniat mengganggunya. Sementara itu, Han Bom sedang makan mie. Dia teringat kata-kata aneh Seo Ki-ju di kantor polisi. Mimpi buruk lagi. Baru kali ini asisten dateng buat nolongin dia. Seo Ki-ju bingung banget sama apa yang Tuhan bawa ke hidupnya sampai dia pergi ke pendeta buat cari jawaban. Tapi setelah dia tahu orang yang dia ajak ngomong itu udah jadi hantu, dia ketakutan dan kabur meskipun pendeta itu masih bilang sesuatu. Buat nyari Han Bom, Seo Ki-ju harus foto Bu Seo dulu. Terus dia tanya dia buat info. Setelah bilang ke Han Bom tentang kemampuannya lihat hantu, dia buktiin kalau dia beneran bisa lihat mereka kayak yang dia bilang. Diminta. Sebelum pergi, dia nggak lupa buat ninggalin janji dan ngasih amplop ke dia. Bu Seo baru aja nutup toko pas Han Bom juga pulang kerja. Han Bom sengaja datang ke sini buat nolongin dia. Awalnya mereka ngobrol dengan asik. Tapi tiba-tiba, dia kepikiran buat jual kue beras goreng pedes kayak Bu Seo. Bikin Bu Seo marah dan nggak mau ikut sama dia. Seo Ki-ju lagi beresin Photoshop sambil nunggu Han Bom datang pas pintu dunia bawah terbuka dan pendeta masuk. Pendeta juga punya beberapa hal yang perlu Bu Seo lakukan. Asisten bank harus membobol secara ilegal untuk mencuri diagram dan sisanya dikerjakan oleh asisten Go dan Ku. Hari ini, saat berjualan, Bu Seo tahu tentang situasi Han Bom sekarang lewat cerita seseorang yang berbisnis di area yang sama. Hal itu membuat hatinya sangat sakit. Saat Han Bom ingat undangan ke toko Ku, Han Bom mengumpulkan keberanian dan masuk ke dalam. Ku membawanya melihat semua pencapaian toko selama 100 tahun terakhir. Dia sangat terkejut. Setelah menunjukkan padanya dunia tempat dia tinggal, dia memohon padanya untuk melindunginya karena hanya tersisa 100 hari lagi sampai ulang tahunnya, dan hanya lingkaran dia yang bisa mencegah setan menyentuhnya. Karena permintaan pendeta itu, Seo Ki-ju harus menyelinap ke gereja.
Saat dia mencari password laptopnya, sayangnya dia ketahuan. Meskipun dia sama sekali tidak suka kepala jaksa Lee, Han Bom tetap berdandan cantik untuk menghadiri pesta. Tidak hanya dia diejek oleh jaksa kepala Lee, dia juga ditertawakan oleh para seniornya. Tapi dia menolak untuk menyerah pada kekuasaan itu. Dia menggunakan rasa keadilannya untuk menghadapi mereka. Saat dibawa ke kantor polisi, Seo Ki-jo ngotot ingin bertemu Han Bom karena dia tahu cuma dia yang bisa membantunya. Sang pendeta akhirnya ingat kata sandi komputer miliknya, dan kemudian nama baik Seo Ki-jo pun bersih. Ternyata, sang pendeta sangat antusias dengan grup Espa. Harapan sang pendeta adalah supaya grup ini bisa dikenal banyak orang, dan itu akan terjadi. Kenangan terakhir sebelum pendeta pergi. Ku kira ini akan sangat sulit dilakukan. Tapi tak disangka, saat musik mulai dimainkan, semua orang menari dengan semangat dan bahagia. Sementara Bu Seo menyesal karena sebelumnya sempat mengancam akan menghapus nama cucunya dari daftar keluarga, Seo Ki-jo dan Han Bom sedang makan bersama untuk membicarakan masalah itu. Meskipun dia tahu bahwa dia benar-benar butuh perlindungannya, Han Bom menolak karena takut. Bu Seo melihat cucunya tidur di luar tenda. Jadi dia suruh dia pindah balik ke rumah dan ngajak dia jualan barang. Setelah itu, Bu Seo mutusin buat ketemu kepala jaksa Lee supaya ngomong baik-baik tentang cucunya. Dia bangun pagi-pagi buat siapin hadiah. Tapi pas sampai di kantor jaksa, dia malah diusir. Dari pagi dia udah ngerasa nggak enak badan banget. Tapi dia nggak mikir itu masalah, jadi dia tetap coba ngejar bus. Untungnya supir yang baik hati berhentiin mobil buat ngasih dia naik. Dia baru aja nginjek satu langkah naik tangga, tiba-tiba kepalanya pusing, dan Bu Seo langsung pingsan. Han Bom sangat senang karena hari ini dia sudah dapat 3 kasus, tapi tiba-tiba dapat kabar neneknya So Gum-son meninggal dunia. Ku menggantung foto pendeta di dinding. Dia masih coba menghibur diri supaya 97 hari ke depan cepat berlalu dengan tenang. Tapi tiba-tiba Bu Seo muncul di sampingnya. Dia kaget dan gak percaya kalau Bu Seo sudah meninggal. Han Bom sangat sedih sampai kakinya lemes di tengah-tengah di jalan. Kalau Seo Ki-jo nggak datang tepat waktu, dia nggak tahu apa yang bakal terjadi. Dia nangis dan berharap So Gum-son masih hidup. So Gum-son dari kejauhan juga meneteskan air mata. Ku nggak tahu harus gimana buat ngelapin Han Bom. Mereka pergi ke rumah sakit buat ngambil jenazah Bu Seo. Gambar Han Bom nangis sampai kelelahan terpatri di pikiranku. Di sisi lain, sementara asisten Go dan asisten Baek lagi beresin berantakan yang dibuatku, Bu Seo kembali. Keduanya melayani pelanggan dengan sangat antusias. Lagi pula mereka adalah tamu yang terhormat. Setelah seharian mengurus semuanya bersama Han Bom, Ku juga pulang ke rumah. Han Bom benar-benar berharap bisa bertemu dengannya, tapi Ibu Seo berharap Ku tidak memberitahu Han Bom kalau dia sempat mampir ke studio foto. Jadi meskipun Ku merasa bersalah, dia tidak punya pilihan selain membiarkannya. Di rumah duka, polisi Sun Ho datang mengembalikan barang-barang ibu. Salah satunya kotak penuh kue beras yang paling membuat Han Bom penasaran. Awalnya, pagi-pagi Bu Seo datang buat membangunkan Seo Ki-jo. Dari apa yang asisten Go bilang tadi malam, dia tahu Seo Ki-jo benar-benar butuh bantuan keponakannya, jadi dia buat syarat buat dia. Kalau dia bantu sebisa mungkin, dia bakal ngomong baik-baik tentang dia. Supaya pemakaman lancar, asisten Go dan Ku sama-sama datang buat bantu. Bu Seo mau ngecek jumlah uang yang terkumpul hari itu, jadi dia minta asisten bank buat nyuri handphone dan tas tangan, terus dibawa pulang. Pas lagi ngecek, Ku bawa ayam buat mereka makan, lalu dia pergi. Asisten bank yang membantu Bu Seo membersihkan troli membuat semua orang di sekitar takut. Semua barang bergerak sendiri di udara, tampak benar-benar menakutkan. Setelah beberapa saat, Han Bom menangis karena kepergian neneknya. Dia mengikuti saran pengacara Han Bom dan kembali ke kamarnya untuk istirahat. Tapi dia menyadari bahwa ponsel dan tas tangan neneknya So Gum-son hilang. Ketika Han Bom melihat kamera, dia tahu siapa yang mengambilnya. Jadi dia buru-buru pulang ke rumah dan langsung masuk ke studio foto. Ku pikir dia seharusnya bertemu Bu Seo. Tapi ternyata tidak. Dia cuma datang di sini untuk menanainya. Dia pikir Bu Seo datang ke sini tapi cuma nggak mau ketemu karena tindakan sewenang-wenangnya waktu hari pemakaman. Bu Seo sangat marah sampai menendang-nendang perabotan. Setelah Han Bom mengerti keinginan Bu Seo supaya dia menjaga jalannya pemakaman, ditambah dengan dukungan dan dorongan dari Ku, akhirnya dia bisa tenang dan memenuhi permintaan Bu Seo. Sebelum pergi ke pemakaman, Han Bom nggak lupa untuk bilang beberapa hal ke dia supaya pas foto, neneknya So Gum-son dapat foto terbaik. Karena So Gum-son pikir mungkin dia nggak akan ada di foto itu. Han Bom pikir neneknya So Gum-son pergi karena secari kertas yang ada nama kepala jaksa Lee. Tetangga yang jualan di sebelah toko Bu Seo datang ke pemakaman tapi dia nggak berani masuk. Setelah lihat Han Bom, tetangga itu cuma kasih selembar kertas. Terus tetangga itu buru-buru pergi. Ternyata Ibu Seo tahu semuanya, mulai dari fakta bahwa dia membesarkan Han Bom sendirian, hingga fakta bahwa dia meninggal karena Han Bom. Mengetahui itu membuat Han Bom sangat sedih. Han Bom mikir tidak akan ada yang menemaninya lagi untuk menghiburnya. Tapi tak disangka, sahabat terbaik Han Bom membatalkan perjalanan ke Italia untuk menghadiri pemakaman bersama Han Bom, karena dia sangat ingin bertemu dengannya.
Hanbom salah sangka mengira Ku adalah dia. Meskipun Ku banyak menasehati Ibu Seo tetap bersikeras untuk pergi tanpa menemui Hanbom untuk terakhir kalinya. Waktu itu dia memberitahuku semua yang perlu dia sampaikan sebelum pergi. Memang benar, kasih sayang keluarga selalu yang paling dalam. Semua yang dia lakukan selama hidupnya berkaitan dengan Hanbom. Setelah Ku meletakkan buku catatan dan dompet di samping Hanbom dan pergi, dia bangun untuk membaca diarinya. Dia tak bisa menahan air matanya dan menangis lagi. Di halaman terakhir, selembar kertas yang ditinggalkanku menarik perhatiannya. Ternyata dia sudah bertekad tidak mengikuti keinginan Bu Seo. Dia ingin Hanbom menemani Bu Seo, dan ini akan jadi kenangan terakhir dalam hidup Bu Seo yang penuh perjuangan, bukan momen dia merasa kesepian dan sendiri. Sepanjang hidupnya bekerja keras demi cucunya, Bu Seo tidak pernah melihat bunga bermekaran. Mungkin itu satu-satunya penyesalannya. Karena tahu Hanbom berbawa musim semi, makanya Seo Ki-gyo melanggar aturan dan memfoto Bu Seo di luar rumah. Perpisahan adalah akhir dari segalanya. Meski berat, Hanbom tahu Bu Seo harus pergi. Jadi, dalam waktu singkat terakhir ini, dia benar-benar memanfaatkan kesempatan bersama Bu Seo. Foto yang ditampil bersama Bu Seo di Taman Bunga resmi jadi kenangan terakhir sebelum Bu Seo meninggalkan tempat ini. Karena foto itu diambil di luar ruangan, ini jadi pertama kalinya Ku melanggar aturan kerja dalam 20 tahun terakhir. Sebelum pulang kerja, asisten Baek nanya ke dia, apakah karena Ku punya perasaan sama Hanbom makanya dia berbuat begitu? Tapi kenyataannya bukan begitu. Ternyata Ku masih ingat gambaran dirinya dan pamannya yang bilang selamat tinggal hari itu. Ku pikir mereka mungkin akan bertemu lagi, tapi tidak ada yang menyangka pamannya sudah hilang sejak saat itu. Ku cuma ingin Hanbom gak jadi kayak dia. Ku sangat khawatir tentang efek samping foto-foto itu, tapi setelah melihatnya dengan tenang menyebutkan hantu-hantu yang dia lihat, Ku agak kaget. Ku nggak tahu apakah Hanbom bisa kembali seperti semula. Saat ini fakta bahwa dia melihat hantu bikin Ku sangat khawatir. Tiba-tiba ingat kalau dia masih ada pertemuan penting. Hanbom buru-buru. Kiri, meskipun dia dikelilingi oleh lingkaran Saikebati, Ku masih sangat khawatir. Sebelum dia pergi, dia memberikannya beberapa alat bela diri. Supaya lebih yakin, dia juga memberikan nomor teleponnya untuk keadaan darurat. Tapi dia masih khawatir karena dia nggak tahu apa itu panggilan darurat. Jadi dia langsung menjelaskannya ke dia. Ku bilang dia tidur di pagi hari jadi dia nggak boleh nelpon. Dan dia kerja malam jadi dia nggak boleh nelpon atau kirim pesan karena dia bakal gampang kehilangan fokus. Dia hanya boleh menghubunginya saat dia hampir mati. Meskipun Ku sudah mengingatkannya, Hanbom selalu menelpon untuk menanyakan pertanyaan acak tentang hal-hal aneh yang dia lihat. Ku tidak punya pilihan selain mengabaikan panggilannya. Hanbom juga gadis aneh. Dia cepat beradaptasi dengan kemampuan anehnya. Selain itu, dia juga berteman dengan hantu. Untuk mengobati efek sampingnya, Ku sudah meneliti tumbukan dokumen dari tahun dia membuka toko, sampai sekarang. Karena Ku tidak mau asisten Go mengeluh, Ku bilang bakal beli rompi baru yang asisten Go suka dan bakar itu buat dia. Sahabat terbaik Hanbom balik setelah banyak perjalanan dengan semua tabungannya. Hari itu, pada hari kunjungan tindak lanjutnya, dia dapat kabar kalau penyakitnya sudah banyak membaik, yang bikin dia sangat sedih. Awalnya Hanbom melihat hantu itu hal yang biasa, tapi lama-lama dia sadar betapa nggak enaknya itu. Sepandai apapun mereka mirip manusia, mereka bukan manusia. Hanbom benar-benar kesulitan membedakan manusia dan hantu. Dia terus nelpon Seo Ki-jo, tapi nggak bisa nyambung. Jadi dia cari-cari di internet cara buat bikin formasi sihir, dan dia langsung praktikin di rumah. Karena nggak punya tempat lain buat pergi, sahabat baik Hanbom datang ke rumahnya yang bikin orang yang jaga, kayak Hanbom, jadi panik. Ternyata sahabatnya itu datang buat ngasih kabar baik dan kabar buruk buat Hanbom. Sekaligus dia bakal pindah tinggal di sini sama Hanbom. Hari ini, Seo Ki-jo harus meyakinkan keluarga pelanggan, tapi mereka malah memukulinya. Hanbom lihat betapa capeknya dia dan pengen nanya, tapi dia nggak bisa bilang. Hanbom nanya ke Bia apakah dia udah ngurusin dia waktu sakit, dan neneknya Sogem Sun baru aja meninggal. Ternyata sahabatnya Siu yang bilang ke dia. Sekarang, Hanbom mengerti betapa susahnya kerjaanku. Dia nggak bisa nahan buat ngetok kepala Seo Ki-jo dan nyemangatin dia. Dia bilang, mulai sekarang di dunia ini, pasti ada seseorang yang bisa ngerti perasaannya dan mengerti dia. Seo Ki-jo nggak usah berhenti mikirin masa lalu. Pas hari pertama kerja, sahabatnya Hanbom kena perlakuan buruk dari atasannya. Di kantor, semua orang pada bertaruh seberapa lama karyawan baru itu bakal bertahan. Bahkan, asisten Tranggode ikutan nimbrung. Dia sampai taruhan Jiwon bakal resign cuma dalam seminggu. Ternyata, 3 tahun lalu, asisten Go meninggal karena bos ini. Dia dipaksa kerja terlalu keras sampai serangan jantung. Dan dia masih belum bisa move on. Dia masih sering datang ke kantor dan gak ada yang boleh duduk di kursinya. Sejak dia meninggal, asisten Bake tiap hari selalu mampir jenguk istri sama anaknya. Dia banyak cerita dan selalu melindungi mereka. Tapi yang paling parah, dia nggak tahu kalau dia sebenarnya ada di dekatnya. Pas lagi duduk di rumah makan malam, Seo Ki-jo terima kabar baik dari asisten Go. Ternyata ada cara untuk menyembuhkan Hanbom, yaitu dengan membiarkannya foto bareng dengan roh lain. Tapi masalahnya, nggak ada yang mau mengorbankan foto berharga mereka buat orang lain. Dalam perjalanan pulang, Hanbom ketemu sama iblis.
Pas iblis itu mau bakar rambutnya, Seo Ki-ju datang tepat waktu buat nyelamatin dia. Kata-kata yang dia ucapin saat itu bikin Seo Ki-ju agak kecewa. Ternyata dia nggak punya keinginan buat hidup di dunia tempat Seo Ki-ju tinggal. Jadi dia bawa dia kembali ke studio foto itu untuk mencoba menyembuhkannya. Ternyata 6 jam yang lalu, dia sudah mengumpulkan semua keberaniannya untuk mencari arwah di lift hari itu. Meskipun sangat takut, Hanbom tetap mendengarkannya dan duduk di posisi untuk pemotretan. Saat meninggalkan studio foto, Hanbom menyebutkan lingkaran keselamatan. Dia setuju untuk melindunginya, tapi dia cuma menerima pesan dari dia yang bilang akan berusaha pindah secepatnya dan mulai sekarang mereka harus menjauh satu sama lain. Tinggal 89 hari lagi sampai ulang tahunnya. Seharusnya dia senang karena sudah jauh dari bahaya, tapi malah dia merasa sangat sedih. Malam itu seluruh kamar Seo Ki-ju bergetar, dan dia juga sangat kecewa. Ternyata, demi mengobati Hanbom, dia terpaksa membuka pintu yin dan yang. Jadi dia harus siap menanggung akibatnya. Di jalan ke tempat kerja, Hanbom melihat mobil pengantar yang dikendarai oleh Sumun yang dikendalikan oleh hantu. Rangkaian mobil itu bertabrakan satu sama lain dan banyak orang meninggal saat itu juga. Dia pikir setelah foto-foto hari itu, Hanbom bakal kembali ke dunia normal. Tapi nggak disangka banyak hantu yang baru saja meninggalkan tubuhnya, minta tolong kepadanya. Mereka nyerbut dengan gila-gilaan, bikin Hanbom ketakutan banget. Dia nggak tahu harus gimana. Tangan Siu dari belakang nutupin matanya. Siu bilang dia nggak perlu buka mata, dia cuma harus tetap di sampingnya. Lingkaran keselamatan akan melindungi mereka berdua. Meskipun Kaiju sangat sakit dengan demam tinggi, dia tetap sengaja datang ke sisinya. Hanbom benar-benar ingin menyalahkannya karena telah menipu dia. Dia berbohong padanya bahwa dia akan kembali normal setelah kejadian tadi malam. Tapi saat melihat penampilannya yang sekarat, Hanbom jadi khawatir. Ternyata dia dirasuki aura iblis karena dia sengaja membuka pintu dunia bawah. Seo Ki-ju nggak nyangka dia bakal sakit kayak gini. Pas Seo tahu matahari mulai terbenam, dia buru-buru bangun dan ganti baju buat pergi kerja. Melihat Hanbom benar-benar pengen bantu, Seo Ki-ju cuma menghibur dan beberapa kali ngucapin terima kasih. Terus ngucapin selamat malam. Karena ada kejadian naas hari ini, banyak hantu yang mampir ke studio foto. Setelah beberapa waktu mereka kerja tanpa henti, akhirnya pelanggan di toko pada pergi. Seo duduk di sofa bareng asisten Bei. Baru saat itu, dia berani katakan yang sebenarnya. Ternyata kecelakaan itu disebabkan oleh setan yang menantang Seo Ki-ju. Karena dia, kecelakaan beruntun terjadi dan entah udah berapa banyak nyawa yang hilang. Di sisi lain, setelah bangun, Sumun kira dia tersesat dan ketiduran. Tapi dia melihat banyak orang yang bisa menembus tubuhnya. Dia juga melihat dirinya dibawa ke ambulans. Baru saat itu dia sadar kalau dia udah nggak hidup lagi. Sumun mampir ke tempat edit foto Seo, masih ngerasa sangat menyesal. Dia pikir karena dirinya, banyak hal buruk terjadi. Orang-orang sudah meninggal. Hanya Seo yang tahu kenyataannya. Jadi, meskipun kedua asisten sudah selesai kerja, dia masih sempat ambil foto untuk Sumun. Supaya bisa bertahan di kantor, Jiwan harus lembur di hari pertama magangnya. Tapi semua kerja kerasnya malah dijadikan kartun oleh asisten Go. Bos langsung mecat Jiwan. Itu bikin asisten Go seneng banget. Sementara itu, Seo baru saja selesai kerja dan mau belajar lebih banyak tentang lingkaran keamanan. Dia ngajak Hanbom ke taman untuk jalan-jalan. Ada seekor anjing putih di sana. Meskipun sangat lucu, anjing itu udah jadi hantu. Seo mikir semuanya ulang sebentar, terus akhirnya dia sadar kalau lingkaran keamanan itu cuma muncul saat dia berdiri dekat Hanbom. Jarak terbaiknya 2 tangan. Hanbom melihat kalau dia selalu datang ke dia saat butuh perhatian. Jadi dia nggak bisa nahan buat nanya apakah dia suka sama dia. Tapi jawabannya malah buat dia malu. Seo bilang yang dia suka itu lingkaran keamanan saat dia dan Hanbom saling dekat. Itu aja. Hal memalukan itu terus menghantui pikiran Hanbom. Bikin dia nggak bisa lupa. Tujuan Sumun datang ke studio foto buat ijazah universitas yang dia perjuangkan selama 28 tahun. Itu satu-satunya hal yang bikin dia merasa dirinya ada. Setelah Seo tahu betapa sulitnya masa lalu Sumun, dia dan asisten Go bekerja sama buat bantu Sumun dapetin gelar sarjananya. Hari ini juga adalah ulang tahun kematian asisten Beck. Dia pergi ke kuil tempat istri dan rekan-rekan baiknya biasanya datang buat berziarah. Sebelum pergi, temannya tidak lupa memastikan bahwa dia sendiri yang akan menangkap penjahat yang membunuhnya. Itu membuatnya merasa senang sekaligus sedih. Hanbom gak bisa mengerti apa yang sedang dipikirkan Seo. Dia pun tidak punya pilihan lain kecuali pergi minum untuk menghilangkan stres. Giwan baru gak lama datang untuk menghiburnya sebelum dia harus pergi karena pekerjaan. Setelah beberapa saat, Hanbom duduk minum sendiri baru pulang. Asisten Go sepertinya sudah menunggunya, jadi dia ngajaknya ke studio foto untuk menghadiri acara upacara kelulusan Sumun.
Tapi sebelum mereka sempat foto, kepala sekolah nelpon. Dia bilang ke Seo kalau Sumun itu pembunuh. Dan 25 orang meninggal karena Sumun tidur. Ternyata supaya nggak kena dampak, perusahaan itu ngubah semua dokumennya. Perusahaan nggak dukung Sumun biar Sumun bisa pergi tanpa menyesal. Seo pergi ke perusahaan tempat Sumun dulu kerja. Buat cari orang yang bisa digugat, Hanbom ditugasin buat jadi pengacara. Soalnya waktu hidup, Seo baik banget sama semua orang. Keempat karyawan itu sepakat untuk berhenti kerja demi menuntut keadilan buat Seomun. Ini jadi hadiah kelulusan mereka buat Seomun sebagai pengganti hadir di acara wisudanya. Asisten Go waktu itu ngajuin gugatan terhadap ketua tim karena mencuri dana publik. Asisten Baek bantu para karyawan nganterin semua barang hari ini. Jadi kasus keadilan buat Seomun berhasil. Acara wisuda pun diadakan lagi. Tapi kali ini beda karena keempat rekan Seomun datang semua. Mereka bawa bunga kelulusan dan hadiah berupa tas yang bagus. Semua orang sangat terharu. Semua menangis. Foto terakhir pun diambil. Kali ini, Sumun sudah tenang di dunia lain. Sudah lama Hanbom menang gugatan. Untuk merayakannya, dia ngajak Seo Ki-ju ke taman untuk minum bersama. Meskipun usianya sudah lebih dari 30 tahun, sebenarnya Seo Ki-ju belum pernah minum alkohol. Kali ini karena jaminan Hanbom, dia mengangkat gelas dan minum. Memang benar, alkohol bisa membuat orang jadi lebih berani. Hanbom gak ragu buat ngomong apa yang dia rasain. Dia bilang dia suka sama dia, jadi dia nggak pengen dia pindah dari sini setelah 3 bulan. Kayak yang dia bilang, Hanbom bahkan nyium Seo Ki-ju di bibir, bikin Seo Ki-ju kaget banget nggak bisa dijelasin. Buat mastiin janji itu, Hanbom maksa Seo Ki-ju buat cap bareng sama dia. Momen ini tiba-tiba ngingepin dia sama bocah cewek Jangsu dulu. Waktu pamannya baru hilang beberapa hari, Jangsu bawain dia kamera. Bocah cewek itu punya cap yang persis kayak dia. Hanbom janjian ketemu dia besok. Dan begitu saja dia pergi. Pas Hanbom udah sadar, dia ngerasa malu banget. Dia pengen kabur, tapi Seo Ki-ju terus ngejar dia. Dia bilang jangan ngikutin dia lagi, tapi So bilang ada hantu di belakangnya karena dia takut hantu. Hanbom cuma bisa diem, tapi sebenarnya cuma ada hantu anak-anak. Seo baru aja selesai ngelus kepala hantu anak itu, pas dia melihat seekor kucing berbaring di gunangan darah. Karena takut, dia langsung pergi ke Hanbom secepat mungkin. Di sisi lain, Jiwon hampir telat kerja. Tapi pas lihat temennya sedih, dia tetap nggak lupa buat menyarankan Hanbom untuk menyerah. Bagaimanapun juga, ganteng tapi gila memang susah banget diselamatkan. Tapi Hanbom tetap nggak bisa begitu. Dia sudah jomblo selama 402 hari, dan sekarang tiba-tiba, dia merasa anget. Jadi nyerah itu terlalu sulit buat dia. Sebelum memutuskan untuk loncat ke sungai, Honju menelpon Chihan, pegawai Hope Center, untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia merasa nggak ada satupun orang di dunia ini yang mau dia ada. Dari orang tuanya sampai pacarnya, semua ninggalin dia. Jadi dia pengen ninggalin dunia ini. Pas dia mau loncat, Chen datang dan menariknya ke atas. Tapi pas dia baru dibawa ke pinggir jalan, entah kenapa dia coba dorong Chen ke sungai. Honju nggak tahu kalau kamera merekam semuanya. Dia langsung beresin barangnya dan buru-buru balik ke rumah. Di sisi lain, Seo duduk sendirian di taman. Dia nggak bisa berhenti mikirin Hanbom. Gak lama duduk, Seo harus berdiri. Ternyata mulutnya bilang nggak. Tapi kakinya tetap jalan pulang buat nerima barang-barangnya. Saat itu Hanbom juga balik dan ketemu Seo. Dia nyaranin supaya mereka buka kantor bareng buat kesan profesional. Dan biar lebih ngikat, dia bahkan bikin draft komitmen buat ditandatangani kedua pihak. Seo nggak bisa lawan argumen dari pengacara kayak dia, jadi dia harus ngalah. Ini benar-benar gaya Hanbom. Tapi sikapnya aneh banget, sampai Seo tiba-tiba harus waspada. Dia terus bilang Hanbom itu cewek aneh. Tapi pas dia pergi, Seo tiba-tiba senyum. Setelah pergi, Hanbom ngerasa beban di pundaknya kayak lepas, dan dia menghela napas lega. Sejak Jiwon mulai kerja, asisten Go sering muncul di kantor. Bahkan ketika dia lihat Jiwon dipaksa kerja banyak sama atasan lamanya, dia tetap bantu dengan caranya sendiri. Hampir waktunya toko buka, Seo mau marahin 2 asisten itu karena bawa makanan ke dalam toko. Tapi pas dia dengar Hanbom juga ada di sini, dia niatnya mau pergi diam-diam, malah ditarik sama dia dan dipaksa makan bareng. Entah kenapa dia nurutin Hanbom. Sementara itu, keempat orang itu lihat berita tentang kasus Honju dorong Chihan. Ketakutan Hanbom bikin Seo Ki-ju makin waspada. Tapi toko itu bakal buka. Mereka harus bersihin dulu toko foto itu. Pintu dunia bawah tanah baru aja kebuka waktu Chihan masuk. Chihan langsung minta sama pemilik toko foto cariin Honju supaya dia bisa ngerti ceritanya lebih jelas. Asisten banknya bawa selimut dan bikinin teh min buat Chihan minum supaya tenang. Ternyata Chihan pengen ketemu Honju buat nyemangatin dia supaya terus hidup. Cerita Chan berhasil menangkan belas kasih asisten Go. Di sisi ini, banyak kucing dibunuh dengan brutal, sampai pemiliknya terpaksa melapor ke polisi. Semua orang kira itu ulah setan, tapi itu cuma asumsi mereka.
Kalau mereka nggak lihat sendiri nggak bakal percaya ada setan beneran yang nangkap kucing lucu ini buat dimakan. Melihat Sehun dirawat dan diperlakukan dengan lembut oleh Han Bom, Seo jadi marah. Apalagi saat keduanya saling menyentuh tangan. Tapi setelah Seo tahu karena dia nggak nyoba atau nganggap serius pengakuannya, dia ketawa sendiri kayak orang bego. Buat memenuhi keinginan Cihan, Seo pergi ke tempat Honju tinggal. Seo terus ngetok pintu tapi nggak ada yang buka. Lalu Seo sadar kalau nggak ada yang berkunjung ke rumah itu selama beberapa hari. Bahkan surat-suratnya pun nggak disentuh. Buat ngerti kasusnya lebih jelas, asisten banknya diam-diam nonton ulang rekaman video hari kejadian. Terus dia kirim ke Seo buat dilihat. Meskipun di tempat kejadian perkara sudah segel, Seo nggak peduli soal itu. Dia langsung pergi ke TKP buat ngecek situasi. Tapi nggak lama, polisi Sunho datang. Seo cuma bilang ngeles dan buru-buru pergi. Seo mikir mungkin kasus ini beda sama kasus Seomun. Mungkin setan itu nggak nyebabin kasus ini. Pas Seo balik ke studio foto, rasa cemburunya muncul lagi. Dia sengaja nyempil di antara Han Bom dan Cihan buat duduk. Mereka lagi ngobrol pas tiba-tiba Cihan balik ke sikap jeleknya kayak biasanya. Saat dia pertama kali datang ke sini. Supaya Cihan bisa tenang, asisten Go membawanya ke tempat yang lebih hangat. Melihat Han Bom terus bertanya mau kemana setelah dari sini, Seo Kiju akhirnya jujur memberitahunya. Di tempat kerja, Jiwan masih belum bisa menyenangkan kepala departemen. Tapi dia nggak sempat peduli soal itu. Dia minta cuti setengah hari buat cek kesehatan kanker. Asisten Go kira dia bolos kerja buat kencan. Tapi pas tahu dia kena kanker, sikapnya berubah dari benci jadi dengan rasa simpati dan kasihan. Ketika Han Bom melihat seniornya datang ke tempatnya untuk membuka kantor, dia meyakinkan pihak lain agar bekerja sama dengannya untuk menyelesaikan gugatan secara gratis. Demi mencari Honju, Seo pergi ke banyak tempat dan akhirnya menemukannya. Seo mengejarnya dan menanyakan situasinya. Lalu dia tahu kenyataan bahwa Cihan tidak sebaik yang orang kira itu. Cihan adalah penguntik yang membuat Hyungju selalu hidup dalam ketakutan. Setelah mengetahui kebenarannya, Seo segera kembali ke studio foto dengan harapan Cihan segera pergi. Tapi pada saat itu Cihan sudah berubah jadi iblis air. Kalau asisten banknya nggak datang tepat waktu, Seo Kiju pasti udah mati lemas di tangannya. Asisten banknya juga nggak bisa ngelawan Cihan. Setelah berantem, dia tiba-tiba kabur. Seo takut Han Bom dalam bahaya, jadi dia nelpon Han Bom berkali-kali. Akhirnya Han Bom angkat. Tapi Seo langsung sadar itu bukan Han Bom. Ternyata Cihan sudah masuk ke dalam tubuh Han Bom. Dia mengancam Seo buat kasih tahu di mana Honju. Kalau enggak, dia bakal nyuruh Han Bom langsung loncat dari jembatan. Ternyata waktu Cihan kabur, dia ketemu Han Bom. Han Bom dengan polosnya bawa dia ke tempat seniornya buat ngomongin masalah gugatan. Han Bom senang banget sampai lupa nyelpon Seo. Meskipun dia sangat takut jatuh, Seo tetap pergi karena Han Bom. Karena dia sudah bersama asisten Go selama 3 tahun, Seo sudah tahu cara mengusir hantu dari tubuh manusia. Seo berhasil menyelamatkan Han Bom dan mengaktifkan zona aman, lalu dia menendang Cihan sampai terlempar ke jalan. Cihan ingin Seo dan Han Bom mati bersamanya, tapi dia dihentikan oleh asisten banknya dan ditendang ke sungai. Han Bom sangat panik ketika dia bangun. Seo langsung memeluk dan menahan dia. Saat itu kekhawatiran di antara mereka berdua terasa jelas. Asisten Go takut dia juga akan berubah jadi hantu, jadi dia memutuskan untuk segera memenuhi permintaan terakhirnya. Sudah beberapa hari sejak Buck mengunjungi istrinya. Begitu pekerjaan selesai, asisten banknya cepat-cepat pamit sama semuanya dan pergi. Seo khawatir Han Bom terluka di suatu tempat, jadi dia ngetet mau bawa dia ke rumah sakit. Perawat di sana mengira mereka suami istri. Han Bom melihat sangat senang mendengar hal itu. Baru saat itu, Han Bom sadar kalau Seo Kiju melukai tangannya. Han Bom membalut lukanya, dan mereka memanfaatkan kesempatan itu buat ngobrol bareng. Mereka berdua saling memeluk setelah banyak hal terjadi. Seo sangat takut kalau Cihan masih ada di sekitar sini. Jadi dia ngikutin Han Bom dari pagi-pagi banget. Dia bahkan pegang tangan Han Bom terus. Seo nggak mau Han Bom tahu kalau dia peduli banget sama dia, jadi dia bikin alasan supaya dia dijelasin kenapa dia ngikutin yang malah bikin Han Bom ngerasa dia lucu banget. Seo baru aja duduk di bangku buat nunggu Han Bom, pas dia dapat kabar kalau Cihan udah lenyap total. Saat itu Seo menghela napas lega karena dia pikir Cihan mungkin sudah hilang. Sunho lihat gerak-gerik aneh Seo lewat kamera, jadi dia curiga dan mulai meneliti Seo. Di sisi lain, Jiwan masih harus tetap di kantor buat ngemas barang, padahal karyawan lain udah pulang. Asisten Go nggak bisa ngelawan buat jailin asisten Bake buat bantu dia. Tapi karena asisten Go kebanyakan ngomong, waktu buat jailin Bake habis, jadi dia pergi tanpa berhasil. Untuk membantunya, meskipun Seo Kiju sedang tidak enak badan karena teman Han Bom belum akan pulang segera, dia memutuskan untuk duduk di luar rumah dan berjaga. Melihat Seo Kiju sangat peduli padanya, Han Bom langsung menyarankan agar dia tidur bersamanya. Han Bom melihat dia banyak bicara, tapi tidak melihat Seo Kiju merespon. Jadi Han Bom menduga kalau dia kerasukan setan. Dengan cemas, dia pergi mengambil air untuk mengelap tubuh Seo Kiju. Tapi dia menghentikannya. Alasannya karena Seo Kiju tidak bisa melindunginya dari jarak jauh. Melihat itu, karena dia sangat peduli padanya, Han Bom pun nurut duduk di sampingnya.
Alih-alih membiarkan Seo Ki-ju begadang, dia menerima tugas itu. Setelah tidur panjang dan nyenyak, Seo Ki-ju bangun. Dia tidak melihat Hanbom dimanapun. Dia hanya melihat tas obat dan bubur abalon dengan catatan yang ditinggalkannya untuk Seo Ki-ju. Saat Seo Ki-ju melihat teman sekamar Hanbom sudah kembali, dia langsung kabur, meskipun Ji-Luan bertanya-tanya. Ketika dia bertemu asisten Go yang datang, dia sadar kalau kemarin dia tidur sangat nyenyak. Ternyata pekerjaan yang Hanbom lakukan hari ini adalah untuk mencari keadilan bagi Honju. Para wartawan terus bertanya-tanya. Begitu Hanbom dan Honju keluar dari kantor polisi, Hanbom menjawab para wartawan dengan sangat percaya diri dan lancar. Untuk menebus kesalahannya, Seo Ki-ju meminta Hanbom memberitahu Honju agar pulang ke rumahnya. Dua asisten membersihkan kamarnya supaya Honju punya semangat untuk terus hidup dan menikmati hari baru. Semua yang berhubungan dengan Cui Hun dibuang. Saat keempatnya sedang mengadakan pesta di studio foto, ternyata teman Bake lagi ngejar penjahat yang udah nyelamatin hidup Bake. Gak sabar lagi, asisten Bake langsung berangkat ke sana. Dengan bantuan Bake, temannya berhasil nangkap penjahat itu. Meski temannya agak terluka, untungnya gak sampai kehilangan nyawa kayak asisten Bake. Berita penangkapan penjahat itu cepet banget diliput media. Tapi pas dia lihat istrinya sedang serius melihat selembar kertas, dia pun penasaran mendekat untuk melihat. Ternyata istrinya berniat menceraikannya secara sepihak, yang membuatnya sangat terkejut. Dia belum sempat pulih dari keputusan istrinya, saat dia melihat dengan mata kepala sendiri seorang pria membawa buket bunga datang ke rumah. Saat istrinya membuka pintu, pria itu langsung memeluknya. Di sisi lain, semua orang mengira Cui Hun benar-benar hilang. Tapi mereka tidak menyangka bahwa iblis itu menargetkan Seo Ki-ju, membantu Cui Hun. Ketika kedua iblis itu baru sampai di tepi sungai, Chun langsung menyedot jiwa kedua pria yang sedang memancing. Tapi dia juga disedot oleh iblis yang lain. Seo Ki-ju sedang bersiap untuk berangkat seperti para seniornya. Dia juga mengambil foto dengan kamera tradisional. Setelah itu dia harus membingkainya dan menggantungnya di dinding. Seo Ki-ju memberikan tugas mengambil foto itu kepada Hanbom, karena dia selalu mengambil foto untuk orang lain. Seo Ki-ju sangat gugup. Untuk menenangkannya, dia duduk dan mengajak berfoto bersama dia. Meskipun dia sudah memberikan banyak rintangan ke Hanbom, dia selalu mikir alasan buat masuk ke dunia dia. Seo Ki-ju memutuskan buat ngakuin perasaannya ke dia. Meskipun kata-katanya agak sederhana, Seo Ki-ju malah inisiatif buat ngecium dia. Bukannya menolak, dia juga balas ciumannya. Lihat Hanbom serius belajar fotografi, Seo Ki-ju jadi ingat masa lalu. Dia dulu pernah diajarin fotografi sama pamannya, tapi dia nolak buat belajar. Dia bikin pamannya janji bakal balik lagi, tapi pamannya nolak. Karena dia tahu betul kalau fotografer itu gak bisa buka pintu dunia bawah, karena mereka sendiri gak hidup ataupun mati. Gak sabar diri, Seo Ki-ju mencium pipi Hanbom. Seo Ki-ju lihat dia kaget. Dia khawatir sesuatu bakal terjadi. Jadi Seo Ki-ju berubah pikiran dan berhenti motret. Seo Ki-ju bahkan gak lihat foto-fotonya. Mereka berdua lagi main bareng pas asisten Go datang nyari mereka. Mereka langsung cari tempat buat sembunyi, walaupun gak tahu kenapa. Asisten Go merasa ada orang di studio foto, tapi Seo Ki-ju langsung ngelak. Asisten Go datang cuma buat manggil mereka ngerayain penangkapan penjahat oleh asisten Baek. Asisten Go juga bilang ke Seo Ki-ju, asisten Baek belakangan ini aneh banget. Asisten Bang gak pernah pulang kerja dan gak pernah mampir ke rumah buat ketemu istrinya lagi. Walaupun asisten Go banyak ngomong, Seo Ki-ju gak dengar apa-apa karena dia sibuk ngurusin Hanbom yang lagi main di kakinya. Pas asisten Go pergi, mereka berdua merasa kayak beban berat di pundak hilang. Mereka saling peluk dengan senang. Mereka lagi duduk sambil bakar daging waktu tiba-tiba asisten Go menyebut istri asisten Bang. Hal itu membuat asisten sangat marah dan langsung teringat pria hari itu. Ternyata pria yang hari itu adalah orang yang bekerja di toko bunga yang asisten Go pesan. Meskipun istrinya sudah menolak pria itu, dia tetap gak bisa menahan amarahnya. Asisten Bang sudah bikin bola lampu di lorong itu mati. Kalau asisten Go gak cepet-cepet matiin api, nampan daging bakar asisten Bang pasti sudah gosong hitam. Pas melihat Seo Ki-ju dan Hanbom duduk bareng, asisten Go langsung mengingatkan. Mereka pikir hubungan asmara mereka ketahuan, tapi ternyata asisten Go cuma manfaatkurin mereka ngaktifin zona aman. Asisten Go baru aja bilang kalau tempat itu damai dan aman, tiba-tiba setan datang. Asisten Go tahu dia sangat kuat. Jadi, asisten Go cepet-cepet masuk ke Photoshop karena asisten Go tahu tidak ada setan yang bisa masuk ke sini. Namun, wajah marah setan itu juga membuatnya sangat ketakutan. Setelah bangun, Seo Ki-ju tidak melihat Hanbom dimanapun. Dia melihat gambar-gambarnya yang masih kekanak-kanakan, seperti Jangsu. Dia merasa seperti Jangsu tahun itu, dan Hanbom adalah satu. Dia memberanikan diri memanggil nama Jangsu. Dia tidak menyangka gadis kecil itu sebenarnya adalah Hanbom. Dia sangat senang karena gadis kecil itu hari itu masih hidup. Untuk membantunya mengerti semuanya, dia menceritakan tentang kisah masa lalu. Ternyata, mereka sudah saling kenal sebelumnya. Lingkaran keamanan itu dibuat oleh Seo Ki-ju untuk Jangsu dulu, untuk melindungi mereka berdua.
Makanya, saat mereka berdiri berdekatan, lingkaran keamanan itu aktif. Setelah Seo Ki-jo mengantar Han Bom ke tempat kerja, dia pulang. Saat itu, polisi sudah mengepung area sekitar. Seo Ki-jo tahu polisi curiga dia sebagai pelaku pembunuhan kucing-kucing itu. Asisten Go menceritakan apa yang sudah terjadi. Saat itu, Seo Ki-jo juga sadar kalau dia harus segera pergi. Baru tadi dia senang banget bisa bareng Han Bom. Tapi sekarang dia ketakutan karena kedatangan iblis ini. Asisten Bake sudah kembali. Penampilannya bikin Seo Ki-jo dan asisten Go senang banget. Begitu mereka masuk ke Photoshop, mereka langsung kaget sama Junchol. Junchol dibunuh di rumahnya sendiri setelah mandi, dan pembunuhnya adalah orang yang menyebab Junchol. Junchol sudah terlalu lama tinggal di sini. Hal-hal yang dia ceritain kejadian 3 tahun lalu. Itu berarti dia bisa jadi iblis kapan aja. Pas dia masuk ke foto studio Juno, keinginannya adalah ketemu Han Bom. Jadi, begitu keluar dari foto studio, asisten Bake dan Seo Ki-jo langsung pisah nyari dia secepat mungkin. Sementara Junchol lari-lari nyari Han Bom udah datang ke foto studio buat ngambil foto buat Seo Ki-jo. Dia baru aja naruh foto itu di dinding, tiba-tiba asisten Go ngambilnya lagi. Dia nggak ngerti kenapa asisten Go ngelakuin itu, tapi asisten Go jelasin ke dia bahwa ini bukan tradisi yang baik. Disinilah foto kenangan Photoshop digantung. Mengetahui Han Bom sedang patah hati, dia menemui Seo Ki-jo dan bertanya tentang ini. Seo Ki-jo tidak percaya bahwa dia tahu bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Sebelumnya, Seo Ki-jo tahu bahwa dia hanya punya sisa waktu 50 hari untuk hidup. Asisten Go juga memberinya nasihat tulus. Jadi, dia memutuskan menulis beberapa harapan di sebuah sticky note. Tanpa banyak pikir, dia selesai menulis. Lalu dia menempelkannya di dinding yang paling mudah dia lihat dengan mudah. Kembali ke kenyataan. Han Bom melihat Seo Ki-jo gugup saat menjawab pertanyaannya. Jadi, dia langsung menebak bahwa apa yang dikatakan asisten itu benar. Foto yang dia ambil ternyata adalah foto kenangan. Dia tidak mau percaya dengan apa yang didengarnya, jadi dia memaksa Seo Ki-jo untuk membuka pintu. Saat dia masuk ke dalam rumah, kalender di meja membuatnya terkejut. Banyak hari yang sudah lewat, semuanya ditandai dengan pulpen merah. Hanya tersisa sedikit lebih dari sebulan sampai hari dia harus pergi. Han Bom tidak bisa membayangkan bahwa semuanya akan terjadi padanya seperti ini. Tiba-tiba, meskipun Seo Ki-jo berusaha menjelaskan padanya apa yang sedang terjadi di keluarganya saat dia hendak menggenggam tangan Han Bom, dia malah mundur selangkah. Dia mengucapkan beberapa kata, lalu pergi. Meskipun Seo Ki-jo merasa sedih, saatnya toko buka. Dia tak punya pilihan selain menekan perasaannya dan mulai bekerja. Dia pikir asisten Go melakukan kesalahan dan bertingkah seolah menyembunyikan sesuatu. Tapi ternyata dia sedang berusaha menyembunyikan potret yang dibawa Han Bom. Asisten Bake juga datang dari luar pintu. Asisten Bake memberikan Seo Ki-jo berkas kasus Villa Anjin yang diyakini sebagai tempat kejadian perkara tersangka Junchol. Setelah membaca dokumen-dokumen itu, Seo Ki-jo paham kasusnya. Junchol dan 2 kaki tangannya divonis bersalah membunuh pemilik villa di Kabupaten Anjin. Karena polisi menemukan bukti di rumahnya yang membuktikan ini kasus perampokan yang berujung pembunuhan. Junchol dijatuhi hukuman penjara cuma dalam waktu 3 minggu. Pengacara Han Bom menulis artikel yang mengatakan bahwa tidak ada keadilan di kasus Juno. Berkat kekuatan opini publik, Junchol dibebaskan dari penjara. Tapi kemudian dia ditemukan meninggal di rumahnya dengan kesimpulan bahwa dia mengakhiri hidupnya sendiri. Kasus sebelum dan sesudah Junchol punya kasus yang sama. Kedua kasus itu nggak punya bukti kuat untuk mencapai kesimpulan akhir. Jadi pihak kejaksaan cepat-cepat untuk kasusnya. Hanya pengacara Han Bom yang percaya kalau Junchol nggak bersalah. Makanya, meskipun dia sudah meninggal, dia masih ingin bertemu dengannya. Yang perlu dilakukan sekarang adalah untuk menemukan Junchol sebelum dia menemukan Han Bom. Seo Ki-jo tidak lupa mengingatkan semua orang untuk berhati-hati. Kalau Junchol benar-benar berubah jadi iblis, kekuatannya akan berkali-kali lebih kuat dari Jihan. Han Bom udah nggak mau balik kantor hukum lagi. Jadi, Han Bom memberikan beberapa nasihat padanya. Tapi seberapapun Han Bom bicara, keadaannya nggak berbaik-baik aja. Tepat seperti yang Seo Ki-jo bilang, Junchol benar-benar pulang. Junchol sangat sedih karena melihat ibunya dan kakak. Misi asisten Go cuma ngikutin dan jagain Han Bom. Tapi akhirnya asisten Go nggak sengaja ngasih tahu kalau Junchol udah balik ke dunia manusia buat nyari Hanbal. Junchol ikut kakaknya kerja dan baru tahu setelah dia masuk penjara. Hidup kakaknya jadi susah banget. Mantan tunangan kakaknya Junchol nggak cuma ngejek dia, tapi juga ketawa pas kakaknya ngesit banget untuk jagain adiknya. Dari kata-kata mantan tunangan itu, Junchol sadar kalau dia dianggap sudah pergi di dunia ini. Karena terlalu marah, Junchol berubah jadi iblis, sementara adiknya menangis. Saat itu, Seo Ki-jo dan asisten Baek juga tiba di kantor tempat adiknya bekerja. Tepat saat Junchol akan membunuh tunangan adiknya, Seo Ki-jo dan asisten Baek datang tepat waktu untuk menghentikannya. Junchol melihat bahwa Seo Ki-jo dan asisten Baek sepertinya nggak bisa memenuhi keinginannya. Jadi, Junchol mau menyelesaikannya sendiri. Asisten Baek mencoba menghentikan Junchol, tapi Junchol langsung mengerangnya. Dua hantu itu langsung berseru berkelahi, tapi kekuatan hantu nggak ada apa-apanya dibanding kekuatan iblis. Seo Ki-jo hampir dicekik sampai mati sama Junchol. Ternyata, gara-gara kasus ini, Han Bom jadi sengsara karena kepala Jack Sally.
Kayak sekarang, cuma dengan beberapa kata lembut dari Hanbom, Junchol nurut dan berhenti ngelakuin hal buruknya. Ternyata, Junchol udah berjanji sama dia nggak bakal ngelakuin hal jahat lagi. Tapi pas Junchol lihat orang yang udah lama dia cari, Junchol langsung kembali ke keadaan semula. Junchol mulai menangis dengan perasaan diperlakukan tidak adil. Setelah diperlakukan kasar oleh kepala departemen, Giwan pergi ke kafe untuk membeli sesuatu. Hari ini, Giwan melihat bahwa pegawai pria itu berbeda dari terakhir kali dia bertemu, yang membuatnya sedikit ragu. Tapi pada saat itu juga, rekan lamanya Hanmi juga kebetulan datang ke sini. Ketika mereka bertemu lagi, keduanya sangat senang. Mereka mengobrol dengan gembira, sampai membuat Giwan lupakan tentang pegawai pria itu. Untungnya, percakapan ini membantu Giwan mengatasi kesalahpahaman tentang dating buta 3 tahun lalu. Dia juga perlahan menyadari bahwa hantu itu sepertinya membantunya setiap hari. Setelah mendengar cerita yang diceritakan Junnao, semua orang mengerti asal-usul semuanya. Ternyata, Jun Shao ingin mengadakan pernikahan untuk adiknya. Tapi sayangnya, dia digoda oleh 2 kaki tangan, sampai saat mereka sampai di villa, Junchol sudah menemukan jasad 2 kaki tangan itu. Berkat cerita Junchol, Seokiju tahu keberadaan pamannya. Ternyata, pamannya sudah meninggal sejak hari itu. Berkat petunjuk dari paman Seokiju, Junchol bisa menemukan jalan ke sini. Mereka harus berjalan cukup lama sebelum sampai ke pintu Yin dan Yang yang menuju foto studio. Meskipun semua orang sangat khawatir sama Seokiju karena dia sudah 4 jam 45 menit di dalam ruangan, tapi semua tahu bahwa yang dia butuhkan sekarang paling cuma butuh sendiri. Jadi semua orang berdiri di luar dan terus menunggu. Meskipun Seokiju nggak berani percaya apa yang Junchol bilang, karena pamannya yang bawa dia ke sini, Seokiju memilih percaya sama Junchol. Junchol juga mengunci diri di ruang istirahat takut nyakitin orang lain. Baru setelah itu, Seokiju merasa cukup aman untuk pergi ke Villa Anjin. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya. Asisten Go yang paling paham tentang ini. Seokiju bisa kehilangan nyawanya selama penelitian ini. Hanbom khawatir sama keselamatan Seokiju, tapi dia juga pingin nemuin jawaban dari kasus tahun itu. Jadi, dia ikutan naik ke bus buat tempat perangkat Villa Anjin. Asisten Go takut Junchol bakal gila dan mukul dia, jadi dia nggak berani masuk ke toko. Dia cuma bisa berdiri di luar dan lihat bulan. Kebetulan, Giwan juga keluar. Mereka berdua tanpa sengaja tertarik sama sinar bulan yang bagus, jadi mereka diam-diam berdiri bareng lama. Awalnya Seokiju dan Hanbom seduduk jauh banget, tapi pas dia lihat Hanbom dibully sama hantu yang berotot itu, dia duduk lebih dekat buat bikin Hanbom merasa lebih aman. Nggak lama, mereka sampai di rumah Hanjin. Seokiju tahu neka kamera, jadi dia langsung mancet inilah. Lalu dia bukain pintu buat Hanbal. Pas sampai sana, mereka sadar kasusnya nggak sesimpel itu. Semuanya kayak udah diatur sebelumnya. Pas lagi nyelidikin, mereka nggak sengaja bikin keributan. Jadi orang-orang sekitar pada datang buat ngecek. Untungnya mereka dua-dua cepet kabur jadi nggak ketahuan. Waktu itu Seokiju menemuin jalur yang langsung ngarah ke halaman belakang yang bahkan nggak ada kamera pengawasnya juga. Banyak pertanyaan yang muncul. Jadi dia sama Hanbom memutuskan balik ke toko foto buat dengerin info dari asisten Bake. Ternyata semua orang yang nanganin kasus Junchol disupport sama Jaksa Agung Lee. Hanbom mikir-mikir tentang apa yang Jaksa Agung Lee pernah lakuin, dan dia langsung menyimpulkan kalau dia yang ada di balik semuanya. Toko foto juga udah mau tutup. Seokiju suruh semua orang istirahat dulu, sementara dia pergi nyari tahu tentang seseorang. Giwan pengen mastiin kalau hantunya masih ada dan bantuin dia. Jadi dia pakai uang untuk beli waktu 5 menit dari pegawai pelidik kedai kopi. Tujuannya untuk menirukan isi nota itu. Hanbom langsung pergi ke kantor jaksa untuk berbicara dengan kepala jaksali, tapi yang dia dapat cuma tantangan. Seokiju lagi beresin ruangan. Pas dia lihat pamannya sebertang aras dari toko foto di mana pamannya berdiri di depannya. Meskipun banyak bicara, pamannya cuma berdiri sambil senyum. Saat Hanbom balik ke halaman, Giwan langsung sembunyiin semua yang dia cari. Tiba-tiba, Hanbom memeluk Giwan dan bilang hal-hal yang nggak dimengerti. Giwan agak kaget karena dia hantu. Asisten Beck sepertinya cuma bisa nonton istrinya melakukan semuanya. Pas dia dengar percakapan istrinya sama mantan pacarnya, asisten Beck baru sadar kalau selama ini dia nggak perhatian sama istrinya. Sementara itu, iblis udah nguasain seorang penjahat buat ngejar Seokiju. Hanbom terus telepon tapi Seokiju nggak ngangkat. Pas dia balik ke rumah Seokiju, dia lihat barang-barangnya udah dikemas. Hanbom pikir Seokiju udah tindah jauh. Dia sama sekali nggak tahu seberapa keras Seokiju melawan roh jahat itu. Pas Seokiju hampir meninggal, Hanbom datang selamatin nyawanya. Tapi dia juga bikin Seokiju sangat khawatir. Setelah itu mereka berdua saling cerita semua yang pingin dibahas, dan rekonsiliasi jadi hal yang wajar terjadi. Sementara Seokiju dan Hanbom sibuk ngobrol, Junchol sangat marah dengan wawancara kepala Jaksali karena dia yakin Junchol yang pelakunya. Asisten Go berencana minta satpam buat ngecek rumah Sunho cari bukti. Tapi nggak disangka, Sunho sama Iblis juga balik pas itu. Asisten Go nggak bisa masuk rumah, dan dia malah diperingatin sama Iblis. Asisten Go ketakutan dan langsung kabur. Tapi, sebenarnya, semua ini sudah ada dalam rencana Seokiju. Seokiju pikir dia akan pergi dan mengurus tubuh Sunsu.
Tapi ketika asistennya memeriksa koper, yang ditemukan cuma pakaian. Jadi, Seo Ki-ju pergi ke apartemennya untuk memeriksa sendiri. Tapi saat sampai sana, Seo Ki-ju kecewa karena jiwanya nggak bisa menyentuh apa-apa. Karena Seo Ki-ju nggak nemu apa-apa yang berguna, dia harus balik ke rumah sakit. Kali ini, dia terus bohong ke Han Bom. Mungkin bertahan hidup sampai umur 35 sudah bukan hal yang diharapkan lagi. Sementara itu, istrinya sedang dibully. Asisten Baek tanpa sengaja kepikiran buat nyakitin orang lain. Kalau pemilik toko bunga nggak datang tepat waktu buat selamatin Nare, kemungkinan besar asisten Baek bakal jadi iblis. Waktu pemilik toko bunga lagi berusaha meyakinkan Nar buat nerima dia, Sunho sama junior-juniornya udah nyampe di rumah Seo Ki-ju. Di sini, junior-junior Sunho nemuin koper yang isinya mayat Sunsu. Ternyata, Sunho ninggalin koper itu di sini tadi malam. Meskipun Jiwan tahu kalau asisten Go harus masuk ke tubuh orang lain supaya bisa melakukan hal-hal normal, tapi dia nggak pernah ngejek dia. Malah, dia manfaatin setiap detik buat nemenin dia. Pas mereka lagi ngobrol, asisten Go lihat Sunho sama beberapa polisi datang buat nangkep Seo Ki-ju. Setan itu pengen hancurin lingkaran keamanan itu sepenuhnya. Jadi dia sama Sunho nyari cara supaya Han Bom keluar dari tubuh Seo Ki-ju. Mereka bikin polisi curiga Han Bom sebagai tersangka pembunuhan Sunsu. Waktu Han Bom lagi diperingatin sama Sunho di ruang interogasi, Seo Ki-ju harus segera dibawa ke operasi darurat. Pas Sunho dengar kabar itu, dia langsung buru-buru ke rumah sakit. Mungkin dia pengen lihat Seo Ki-ju mati langsung. Tapi, Jiwan pura-pura jadi perawat buat ngelabuhi semua orang. Asisten Go manfaatin kesempatan itu buat masuk sebagai dokter rumah sakit supaya bisa mindahin Seo Ki-ju ke ruangan lain. Asisten Beng pengen nyari bukti kalau Sunho pernah ke tempat editing. Jadi dia nyari-nyari banget lewat rekaman kamera keamanan. Asisten Go ngumpulin yang keliling-keliling hantu untuk menghukum roh jahat. Walaupun mereka sangat senang menemukan rekaman video Sunho membawa koper berisi mayat Sunsu ke tukang foto, di ruang interogasi, Han Bom berusaha keras meyakinkan polisi muda untuk mengalihkan kecurigaan ke Sunho, karena Sunho tidak bisa membujuk ayahnya untuk menyetujui penangkapan Han Bom. Setan merasuki Sunho untuk mengancam ayahnya. Sementara itu, Seo Ki-ju dan asisten Baek pergi ke mobil kedua Sunho untuk mencari bukti lebih banyak. Melihat bahwa Han Bom sedang sangat yakin bahwa Sunho adalah pembunuhnya, polisi muda itu melakukan seperti yang dia katakan. Pada saat yang sama, rekaman video dikirim ke ponselnya. Jadi, dia memutuskan untuk membebaskan Han Bom malam itu juga. Memanfaatkan posisi Sunho, iblis menemukan kamar rumah sakit tempat Seo Ki-ju dirawat. Pada saat yang sama, Han Bom sedang naik taksi kembali ke rumah sakit. Seo Ki-ju tinggal 2 jam lagi untuk ulang tahun ke-35. Sunho tahu bahwa sekarang dia sedang menjadi target polisi atas kasus pembunuhan. Jadi dia mengancam nyawa Han Bom di atap gedung. Meskipun jiwa Seo Ki-ju nggak bisa menyentuh apa-apa, tapi karena cintanya yang begitu kuat untuk Han Bom, saat dia hampir mati, Seo Ki-ju berhasil meraih tangannya dan menariknya naik. Sunho jatuh dari atap, tapi Seo Ki-ju juga menghilang bersamaan. Sebenarnya, jiwa Seo Ki-ju nggak hilang. Dia cuma kembali ke studio foto pamannya. Seo Ki-ju harus menjalankan tugasnya sebagai fotografer, yaitu membantu pamannya supaya bisa terbebas. Setelah pemotretan kedua, pamannya juga meninggal dunia, dan dia kembali ke tubuhnya sendiri. Seolah menyadari sesuatu, Han Bom langsung lari ke rumah sakit dengan cepat. Memang, Seo Ki-ju udah bangun, baru aja keluar dari rumah sakit. Seo Ki-ju dan asisten Go pergi ke kamar rumah sakit Sunho. Asisten Go dan asisten Baek melihat kalau sudah mengubah julukan Han Bom jadi My Bom. Jadi mereka berdua terus godain dia, bikin dia malu banget. Saat itu, lingkaran keamanan Seo Ki-ju dan Han Bom sudah nggak aktif lagi, bikin mereka merasa aneh banget. Photoshop akhirnya dibuka lagi. Hal pertama yang Seo Ki-ju lakukan saat dia pulang adalah menggantung foto kenangan pamannya di dinding. Dia membersihkan sedikit foto itu dan membuang barang-barang yang nggak perlu, terutama kalendernya. Sunho pikir ayahnya bakal tetap membela dia. Jadi, waktu dibawa ke ruang interogasi, dia masih sangat sombong. Sampai polisi nunjuk artikel terbaru. Dia menangis, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena dia pengen ayahnya mati bareng dia. Seperti yang dia bilang, Han Bom dan 2 asistennya tiba-tiba mengadakan pesta ulang tahun untuk Seo Ki-ju. Ini adalah pertama kalinya Seo Ki-ju merasakan kebahagiaan ulang tahun. Jadi, dia sangat senang dan bersemangat. Saat Han Bom dan Seo Ki-ju sedang berbicara berdua di dalam kamar,
kamar, tiba-tiba Seo Ki-ju merasa sakit yang tajam. Ternyata, tanda di punggungnya perlahan-lahan memudar secara ajaib. Seo Ki-ju dengan gembira memberitahu asisten Baek tentang hal ini. Sementara itu, asisten Go sedang bersiap-siap pergi kancan, tapi dia dengar kalau studio foto akan segera tutup, dan dia dan asisten Baek harus segera pergi. Dia pikir istri asisten Baek akan pergi bersama pemilik toko bunga, dan tinggal bersama. Tapi nggak disangka, istrinya langsung ketemu sama pemilik toko bunga, dan tegas nolak. Hari ini sebenarnya Jiwon sama asisten Go ada aja nih kancan, tapi karena kepala departemen yang meselin, ngasih kerjaan numpuk, dia harus batalin kancanya. Asisten Go nggak punya pilihan selain langsung ke kantor. Jiwon bener-bener pengen asisten Go ada di samping dia, meskipun dia nggak lihat dia. Asisten Go pikir tentang fakta bahwa dia akan pergi, jadi dia setuju untuk segera kembali. Di sisi lain, Seo Ki-ju pergi ke toko bunga sesuai keinginan asisten Baek untuk menyampaikan beberapa hal. Meskipun Han-bom nggak punya bukti untuk membuktikan bahwa jaksa utama Lee pantas masuk penjara, dia bertekad membuatnya menerima hukuman yang layak atas kesalahannya. Malam itu, Han-bom sangat senang karena Sun-ho bakal dijatuhi vonis sebentar lagi. Tapi, dia juga sedikit sedih saat mendengar bahwa studio foto dan semua orang akan segera pergi. Meskipun begitu, ada banyak hal yang Seo Ki-ju pengen lakuin bareng Han-bom. Tapi yang dia pengen banget sekarang cuma tidur bareng di satu renjang. Meskipun agak canggung, mereka perlahan mulai terbiasa dan cepat beradaptasi. Persis seperti yang Seo Ki-ju bilang ke Han-bom, dia sudah menangani semuanya dengan sangat hati-hati. Sun-ho akhirnya dapat hukuman yang setimpal dan harus menghadapi kemarahan publik. Sambil merayakan kemenangan, Seo Ki-ju juga sekalian ngasih tahu dua asistennya buat siap-siap ninggalin tempat itu. Tepat seperti yang Seo Ki-ju bilang, setiap malam, polisi Lee selalu dihantui roh jahat karena dia membuat suara. Dia juga dipukuli parah oleh narapidana lain. Setelah semuanya selesai, Seo Ki-ju dan Han-bom menjalani hidup seperti pasangan sungguhan. Mereka makan, minum, dan jalan bareng. Asisten Baek, karena dia hampir jadi roh jahat sebelumnya, memilih hari yang indah untuk meninggalkan dunia ini secepat mungkin. Sebelum pergi, asisten Baek membelikan asisten Go sebuah jam tangan yang sangat bagus, dan dia juga minta Seo Ki-ju untuk memberi surat cerai ke istrinya. Tukang bunga juga datang menemui Nare untuk membicarakan bagaimana dia pernah menemui suami almarhumnya. Saat Han-bom pergi mengadakan pekerjaan dan asisten Go pergi kancan, Seo Ki-ju berencana mengirim asisten Baek pergi. Tapi tiba-tiba ada kejadian aneh. Kamera mendadak nggak bisa dipakai motret. Ternyata, iblis itu sudah menyusup ke studio foto. Supaya iblis nggak bisa mengambil kamera dan membunuh banyak orang tak bersalah, asisten Baek berubah jadi iblis untuk menyedotnya ke dalam tubuhnya, lalu menghabisinya. Meskipun iblis berhasil dihancurkan, asisten Baek juga hancur selamanya dan tidak bisa dilepaskan. Saat itulah, tanda di tubuh Seo Ki-ju dan Han-bom bersinar sekaligus. Sebelumnya Han-bom mengira kutukan itu udah hilang, tapi sekarang kenyataannya membuktikan kepada dia dan Seo Ki-ju bahwa kutukan itu masih ada. Sebelum Seo Ki-ju sempat mengerti apa yang terjadi, angin kencang meniupnya keluar dari studio foto. Saat itu juga, Han-bom pulang ke rumah. Ketika Seo Ki-ju melihatnya, dia langsung menangis seperti anak kecil karena kepergian asisten Baek. Selanjutnya, suatu hari Seo Ki-ju, Han-bom, dan asisten Go pergi ke kuil untuk membakar dupa buat asisten Baek. Asisten Go sangat sedih karena kepergian mendadak asisten Baek. Seo Ki-ju sudah coba buka kembali studio foto berkali-kali, tapi selalu gagal. Seo Ki-ju yakin studio foto itu sudah tutup dan kameranya hilang. Tapi kutukan masih tetap ada bersamanya. Tiba-tiba, Nar juga datang mencarinya. Seo Ki-ju juga menunaikan permintaan terakhir asisten Baek. Meskipun tanda Seo Ki-ju sudah hilang sama sekali, tanda Han-bom masih ada. Jelas banget. Jadi dia sangat khawatir apakah kutukan itu sudah hilang atau belum. Karena Han-bom takut Seo Ki-ju bakal khawatir soal bekas itu, dia menyembunyikannya dari dia. Meskipun Jiwon performanya bagus banget selama masa percobaan, kepala departemen nggak ngasih dia jadi pegawai tetap. Malah, cewek lain yang jadi pegawai tetap. Dan Jiwon dikasih tambahan 3 bulan lagi sebagai magang. Awalnya, Seo Ki-ju nyari cara supaya asisten Go pergi. Tapi akhirnya, asisten Go malah memutuskan untuk tetap tinggal di dunia manusia, meskipun dia tahu akan menghadapi banyak masalah. Jiwon sangat marah dengan tindakan kepala departemen itu. Tapi karena dia tidak mau asisten Go khawatir, dia tetap berusaha berpura-pura baik-baik saja di depan dia. Saat itu, Jiwon dan asisten Go berbagi ciuman. Bagi Jiwon, itu adalah ciuman pertama mereka. Bagi asisten Go, itu adalah ciuman terakhir mereka. Saat membersihkan toko, Seo Ki-ju melihat selembar kertas yang menyebut bulan hitam, karena dia tidak mengerti apa itu. Yang terjadi, dia tidak memperhatikan itu.
Seokiju memutuskan untuk membuka studio foto yang sebenarnya. Hidupnya sangat tenang dan hantu-hantu tidak lagi mengganggunya seperti dulu. Namun Hanbom tidak seberuntung itu. Hidupnya selalu terusik oleh hantu. Penampilan Hanbom saat itu tidak jauh berbeda dengan Seokiju sebelumnya. Meskipun Jiwon sudah memberi saran, dia tetap menolak untuk memberitahu Seokiju tentang hal ini. Seokiju hendak membeli obat untuk Hanbom ketika tiba-tiba dia menyadari waktu berhenti dan malaikat maut datang di depannya. Sekarang dia tahu bahwa Hanbom sudah mengambil kutukan jahat itu atas namanya. Meskipun dia tahu tidak ada cara untuk menghentikan Hanbom menerima kutukan itu, Seokiju tetap keras kepala. Dengan harapan melindungi Hanbom dari kutukan itu, malam itu tidak ada yang bisa tidur. Mereka berdua berusaha menyembunyikan perasaan satu sama lain. Agar bisa bekerja dengan tenang, Hanbom harus mengikuti permintaan hantu perempuan yang sudah mengikutinya beberapa hari terakhir. Seokiju juga berusaha keras mencari cara agar Hanbom hidup terus. Dari apa yang dikatakan karyawan di perusahaan, asisten Go sangat marah dengan tindakan kepala departemen itu. Makanya, dia menakut-takuti putrinya. Sementara Hanbom disalahpahami oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi, Seokiju harus minta asisten Go untuk masuk ke toko foto buat ambil buku harian karena dia tidak bisa masuk ke toko foto itu lagi. Ternyata Seokiju mau konfirmasi kertas yang dia tinggalkan tentang bulan hitam. Kalau penyihir tidak menyuruh Seokiju ke kantor polisi, Hanbom pasti bakal dalam masalah besar. Tapi begitu dia pulang ke rumah, pengacara Hanbom memarahi Hanbom. Ternyata Hanbom kelewatan sidang yang sangat penting hari ini. Supaya bisa paham isi kertas itu, Seokiju memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh. Sebelum berangkat, dia tidak lupa minta asisten mes untuk menjaga Hanbom di perusahaan itu. Karena putri kepala departemen, Jiwon harus tahan banyak ketidakadilan. Tapi apapun yang terjadi, dia tetap gak mau resign karena butuh kerja buat hidup. Setelah tahu seberapa jauh atau lama dia harus pergi, Seokiju akhirnya bertemu dengan orang yang perlu dia temui. Meskipun Seokiju sudah dapat peringatan, dia tetap ngotot tidak mau berhenti. Dia lebih memilih mempertaruhkan nyawanya. Asisten Go yang sangat peduli sama Jiwon berjuang untuk mengatasi situasi saat ini. Padahal mereka berencana untuk berdamai setelah ngobrol kemarin. Tiba-tiba Jiwon pingsan. Melihat wanita yang dia cintai dalam kondisi seperti itu, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, asisten Go merasa sangat tidak berdaya. Sebelum menyeberang ke dunia lain, Seokiju sengaja kembali untuk bicara dengan Hanbom tentang apa yang akan dia lakukan. Setelah bilang ke dia kalau dia bisa pergi dengan tenang, Seokiju juga janji bakal balik lagi. Sudah setahun berlalu, Hanbom sudah jadi pengacara terkenal. Tapi kantor hukumnya masih menyimpan ruang khusus untuk studio foto Kiju. Meskipun seniornya menyuruh dia tutup saja, dia tetap ngotot menunggu dia balik. Soalnya, Seokiju sudah janji sama dia bakal balik. Setahun lalu ketika lagi kencan, Seokiju bilang ke dia tentang rencananya untuk menyeberang ke dunia lain. Sambil mereka berdebat karena perbedaan pendapat, asisten Go menelepon untuk memberitahu bahwa Jiwon harus dirawat di rumah sakit. Sementara Hanbom pergi menemui dokter untuk membahas penyakitnya, asisten Go setelah menerima telepon dari kepala departemen, memutuskan untuk menangani masalah itu sendiri. Seokiju tidak mencoba menghentikannya, malah dia justru mendorong asisten Go untuk melakukan apa yang dia mau. Meskipun asisten Go sudah memberi pelajaran kepada kepala departemen, pria itu tetap tidak sadar kesalahannya. Oleh karena itu, asisten Go mempermalukannya secara umum, membuat dia jadi bahan tertawaan di mata orang lain. Untuk memberi Jiwon waktu istirahat, asisten Go mengurus semua tanggung jawab kerjanya. Dan dia tidak cuma menyelesaikan tugasnya, tapi juga melakukannya dengan sangat baik. Keesokan harinya di tempat kerja, dia mendapat banyak pujian. Saat tahu apa yang sudah asisten Go lakukan untuknya, Jiwon merasa sangat senang. Berdiri di dorong kantor, dia mengucapkan terima kasih berkali-kali. Dia juga menjelaskan apa yang pernah dia katakan sebelumnya. Supaya Seokiju bisa lepas dari memikirkan untuk meninggalkan dunia ini, Hanbom berusaha keras menjalani hidup dengan baik di studio foto. Saat itu Hanbom menerima telepon. Di ujung sana, diberitahu kalau Seokiju sedang mabuk di bar. Meskipun sudah tidak sadar, Seokiju tetap berusaha meyakinkan pacarnya untuk mendukung keputusannya. Sebelum pergi, asisten Go menugaskan asisten Go untuk menjaga Hanbom. Hanbom melihat sekeras apapun dia berusaha menghentikan, pacarnya tetap akan pergi. Jadi, dia cuma bisa setuju dan membantu menyiapkan barang-barangnya. Sebelum berangkat, Seokiju tidak lupa mengingatkan Hanbom supaya hati-hati pas hari bulan purnama. Dan satu hal lagi, Hanbom harus menunggu dia balik. Pas utusan itu bilang waktu Seokiju baru saja menginjak tanah terlarang, banyak hantu langsung menyerbu dia untuk mencuri kamera. Di sisi lain, Jiwon tahu kalau dia tetap di Photoshop bareng Hanbom dan asisten Go, dia pasti bakal dalam bahaya. Tapi dia tetap memutuskan untuk tinggal. Tiga-tiganya bikin penghalang bersama dan hadapi bahaya itu bareng-bareng. Seokiju melihat bulan matahari sudah terbenam dan waktu sudah mepet. Jadi dia memeluk kamera dan melompat ke jurang. Untungnya, dia langsung mendarat di pintu penghalang. Sambil mencari pintu masuk ke dunia bawah dan lari dari para iblis yang mengejarnya, Photoshop di sisi Hanbom sudah tidak kuat lagi. Semua iblis keluar dari pintu penghalang dan tumpah ruah. Hanbom tahu kalau dia bertahan pasti nyawanya melayang, tapi dia tetap pilih bertahan supaya sahabatnya bisa kabur.
Setelah masuk ke dalam dunia bawah, Seo Ki-ju bertemu dengan Dewa Mati. Sebuah kesepakatan terjadi. Dia mengembalikan kamera supaya orang yang dia cintai bisa hidup, tapi sebagai gantinya, dia harus kehilangan nyawanya. Kamera itu baru saja dikembalikan ke tempat yang benar ketika tempat di mana Seo Ki-ju berdiri tiba-tiba runtuh. Meskipun Seo Ki-ju berhasil kabur, dia terluka dan tidak sadar. Hantu-hantu hampir membunuh Hanbom tapi akhirnya dihancurkan oleh penghalang. Hanbom sangat sedih melihat pacarnya belum juga kembali dalam waktu yang lama. Kutukan di tubuhnya terangkat, tapi orang yang dia cintai belum juga kembali. Setahun berlalu, Nar, mantan istri asisten Baek, akhirnya bisa menyelesaikan perasaannya. Dia resmi menjalani hidup yang penuh makna. Sun Ho dihukum oleh hukum atas kesalahannya. Asisten Go menjadi guru. Dia menulis buku dan mengajar hantu-hantu yang masih berkeliaran di dunia. Pekerjaan Jiwon semakin membaik, bahkan dia sudah mulai dikagumi orang lain. Hubungan asisten Go dan Jiwon masih sangat romantis. Mereka sudah saling mencintai selama 400 hari. Pergantian musim pun segera tiba dan Hanbom pergi berlibur sendirian. Dia masih menyimpan harapan di hatinya bahwa orang yang dia cintai masih hidup dan akan kembali. Seo Ki-ju tidur lama selama setahun di dunia orang mati. Junhee datang untuk membangunkan Seo Ki-ju dan membawanya pergi dari tempat itu. Baru sampai rumah, Hanbom melihat pesan yang dia tinggalkan ke Seo Ki-ju muncul berwarna merah. Dia bahkan melihat Seo Ki-ju juga. Dia menunggu begitu lama sampai tidak berani percaya kalau orang yang di depannya itu realita, sampai dia memeluknya. Dia akhirnya berani percaya dengan apa yang dia lihat di depan matanya. Dia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Dia bercerita tentang apa yang dialami selama setahun menunggunya. Setelah kembali, Seo Ki-ju resmi berpacaran dengan Hanbom. 3 orang dan 1 hantu. Semua orang sangat menghargai hari-hari bersama mereka. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Ciao!